Oke, hari ini kita akan bahas soal latihan penilaian akhir semester persamaan dan fungsi kuadrat. Kamu sebelum kita bahas soalnya, kamu harus tahu teorinya dulu. Ya, apa bedanya persamaan dan fungsi? Nah, ini dia. Kalau bicara tentang persamaan kuadrat, kamu bicara tentang nol atau ax kuadrat plus bx plus c sama dengan nol. Ya, yang tujuannya adalah mencari akar-akarnya dengan berbagai metode. Yang pertama ada, kok ajarin dua aja ya. Jadi dengan dua metode, yang pertama faktorisasi dengan cara tebak-tebak ya, yang kita sebut tebak-tebak gitu. Lalu yang kedua cara rumus, rumus ABC gitu ya. Nah, cara faktorisasi tebak-tebak itu gimana? Kita harus latihan pakai soal di sini, harus ada contoh soal. Misalkan ada x kuadrat plus ini min plus plus 10, oh rapiin aja biar enak dulu ya guys. Jadi kok pengen lihat konsepnya dulu. Nah, ini ya. Gimana cara kita faktorkan? Yang pertama, kamu harus tahu ini adalah hasil jumlah, yang ujung adalah hasil kali. Tandanya diikutin, diperhitungkan seluruh tandanya, ya. Nah, berapa kalau dikali berapa nilainya 10, kalau dijumlah nilainya negatif 7. Kita tebak 1 sama 10, nggak bisa jadi 7 ya. Nggak ada, 11 atau nggak 9. 2 sama 5 bisa ya. Dan hati-hati, dua-duanya harus negatif. Ini cara nebak ya. Jadi udah dapat min 2 dan min 5 nih. Kita kunci jawabannya, kita taruh x min 2 dan x min 5 sama dengan 0. Sehingga hasil akar-akarnya adalah pertama x min 2 sama dengan 0 atau dan ya, x min 5 sama dengan 0 atau sih sebenarnya bukan dan. Oke, jadi kita gimana cara cari x-nya? 2, 5. Udah kelar. Nah, ini namanya akar-akarnya ya. Perhatikan baik-baik ya di sini. Nah, yang berikutnya, kalau misalnya kita punya soal yang lebih ribet, tapi tetap bisa difaktorkan. Kalau rumus mah gampang banget. Rumus kalau justru mau singkatin aja. Ini kita mau panjangin dikit yang sini. 3x kuadrat min 7 sama dengan 0, terus tengahnya berapa ya? Tengahnya kok maunya 20. Oke, wah ini agak-agak kompleks nih. Gimana cara nebaknya? Lagi, kita harus pikir yang tengah adalah hasil jumlah, tapi hasil kalinya ujung sama ujung. Gitu ya. Hasil kali ujung dikali ujung. Jadi ujung kali ujung kan 3 kali min 7. Berapa kali berapa nilainya negatif 21. Kalau ditambah nilainya jadi 20. Oke, jadi sini konsep dasarnya dulu nih. Nah, kita tebak 21 kalau dikali tinggal dua kemungkinan. 1 kali 21 atau 3 kali 7. Nggak ada yang lain ya, 21. Yang kamu kepikir berapa? 1 kali 21. Udah paling benar. Karena hasilnya mendekati 21, 21. Masalahnya, kalau cuma dikali nggak ada negatifnya. Ya, berarti harus ada taruh negatif di satu tempat. Di 1 atau 21. Nah, kamu perhatikan di hasil jumlahnya. Hasil jumlah ini positif. Berarti yang negatifnya ada di angka yang lebih kecil. Gitu. Lalu kita bisa ngapain di sini? Oke, rumahnya agak sedikit berbeda. Rumah pangkatnya ya, rumah kurungnya gini sedikit berbeda. Kalau Koko pakai caranya Koko aja, ya cara cara yang Koko biasa pakai, sebenarnya banyak sih, ada tiga. Cara untuk memfaktorkannya ada tiga lagi. Cara yang Koko pakai selalu gini. Ini kan 3x kuadrat. Berarti ini 3x dan kamu jangan lupa per 3. Ya, itu rumus dasarnya dulu rumahnya. Jadi ini kamu bikin formatnya dulu. Ya, sebenarnya ada cara lain, tapi Koko nggak ajarin ya supaya lebih cepet aja ngerjainnya. Ya, 3 kali min 7, 3 kali min 7 min 21 ya, dapat di sini min 1 tambah 21 nilai 20 gitu. Ya udah masukin min 1 dan plus 21. Nah, formatnya udah jadi nih. Kita tinggal sederhanakan ya, kita faktorkan. Lebih panjang sedikit ya. Ya, faktorkan yang bisa. Nah, 3x min 1 lalu salah 3 min 1. 3x min 1 lalu ini kamu bisa keluarin 3-nya nih, coy. 3 dalam kurung X plus 7. Ya, berarti ini per 3 sama dengan 0, sehingga bisa jadi 3X min 1 dan X plus 7. Kok bisa gitu? Tiganya kok hilang? Iya, memang karena atas dan bawah kita coret. Tuh. Sama dengan 0. Sehingga nilai pertama 3X min 1 sama dengan 0 atau
X plus 7 sama dengan 0. Langkah pertama ya 3X sama dengan 1. Ya kita main cara kuno aja lah gitu ya. Satunya kan pindahin gitu. Ya ini X sama dengan min 7 pindahin. Sampai sini cukup mudah rasanya untuk menentukan rumus faktorisasi. Nah, tapi masalahnya, ini ada masalahnya. Tidak semua persamaan bisa kita faktorisasi. Itu clue-nya ya. Ini kebetulan bisa semua. Ya, kebetulan bisa nih. Kalau nggak bisa, ya mau nggak mau pakai cara rumus ABC. Nah, apa itu rumus ABC? Rumus ABC adalah seperti ini. Ada yang ingat nggak? Ayo, bisa disebutin nggak rumus ABC X1,2? Ayo, siapa aja boleh jawab. Oke. B ini singkat aku ya. Hmm. B pangkat 2 Hmm. plus min Salah. Min B pertama ya. min B. Plus minus akar Plus minus ya benar. Terus itu baru B pangkat 2 bukan? ya Nah ya. eh dikurang bukan? kurang benar Dikurang 4AC betul per A pangkat 2 kan? salah per 2 A. Per C pangkat 2. 2 per A. Hafalin ya, Boleh. ini nggak boleh nggak hafal loh. Nggak tahu kamu kan pasti kan close book ya nanti ujiannya, ya pasti harus hafal mau nggak mau. Ya iyalah, ujian siapa yang open book? Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ini rumus yang nggak bisa kamu lupakan gitu ya. Oke, jadi jenis jenis kedua rumus itu. Jadi yang pertama faktorisasi malah lebih susah menurut Koko ya. Kalau rumus ya kamu tinggal masukin jawabnya sama toh. Nah, tapi hati-hati dengan simbol-simbol ABC-nya ya. Tandanya harus dipakai juga. Oke, ini untuk persamaan kuadrat. Nah, lalu Koko taruh dulu deh ya. Jadi di atas pembahasan ini kita teorinya. Teori persamaan kuadrat. Contoh soal nanti banyak sekali. Sekarang kita bahas teori oh, jenis persamaan kuadrat nih. Jadi jenis akar kita bisa lihat lagi nih, guys. Ya, jenis akar ada beberapa. Kan kita tahu rumusnya X1, X2 adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A ya. Nah, kamu perhatikan tanda ini. Plus minus nih. Berarti dia bisa ada kemungkinan dua jawaban. Ya. Nah, kita lihat kuncinya. Jadi ada kuncinya yang kita harus pahami yaitu B kuadrat min 4AC. Nah, ini kita sebut dengan diskriminan. Determinan. Oh, lupa, determinan atau diskriminan. Pokoknya D lah singkatannya ya. Determinan, diskriminan, sorry. Diskriminan. Kenapa diskriminan? Karena ambil kata dari diskriminasi ya. Diskriminasi kan perbedaan ya. Ya, jadi diskriminan itu perbedaan. Nah, ini namanya diskriminan. Jadi kita hafalkan D itu nilainya B kuadrat minus 4AC. Kita punya tiga kemungkinan diskriminan yang pastinya. Ya. Jadi ini kita belajar jenis-jenis akar. Nah, kalau D-nya lebih besar dari 0, maka jawabannya bisa ada dua. Ya dong. Plus something sama minus something itu beda. Misalnya plus 3 sama min 3, ya beda kan? Jadi dua akar real yang berbeda. Oke, lalu yang kedua, D sama dengan 0. Kamu perhatikan, kalau D sama dengan 0, yang di dalamnya plus minus 0. Nggak ada perubahan kan? Lihat tambah atau kurang 0. 5 tambah 0, 5. 5 kurang 0, 5 juga. Artinya dia punya satu akar real. Ya nggak mungkin beda dong, satu ya pasti sama. Ya gitu ya. Atau dua akar kembar, boleh juga. Kita lihat dua akar real yang sama. Atau akar kembar ya. Kok pakai kembar. Jadi dua boleh pakai dua, tapi ya tetap kembar. Dua kembar ya sama gitu. Kalau dia lebih kecil dari nol, nah hati-hati di sini. Oke, kalau dia lebih kecil, ini satu aja ya, biar lebih biar bisa membedakan ya. Kalau dia lebih kecil dari nol, coba pikir minus akar, akar dari minus sorry kok minus akar, akar dari negatif itu nggak pernah ada. Ini namanya tidak ada akar real. Oke, jadi nggak ada jawaban. Oke, nah ini namanya jenis-jenis akar ya. Nah, lalu berikutnya kita hafalkan hasil kali dan hasil jumlah. Jadi hasil jumlah akar-akar, nah, Koko nggak tahu kamu udah sampai sini belum ya? Tapi Koko jelasin aja, itu X1 tambah X2. Nilainya adalah min B per A. Udah diajarin belum yang ini? Pengen tahu nih, yuk guys. Halo, tolong direspon dong. Kalau hasil jumlah udah dijawab, dijelasin belum?
Guys, gimana nih kalian? Oh, yang ini udah pernah belajar belum nih? Ya kok. Udah pernah diajarin belum yang ini yang bawah? Perhatiin dong, jangan bengong. Eh, Belum kayaknya. Kalau aku belum sih. Setahu aku belum. belum, Ya belum, udah nggak belum. apa-apa. Belum. Kita kau kasih aja. Belum pernah. Ini belum ya udah jangan. Saya biasa pakai yang ini kok, yang min B per 2A. Itu mah nanti itu fungsi. Belum. Kita belum sampai situ. Ya tahu, tapi yang buat nyari ini kan kok, Yes, X max-nya. betul. Nah, sekarang teori fungsi kuadrat. Jadi fungsi kuadrat lebih jauh lagi ya. Kalau fungsi kuadrat bedanya apa? Kalau persamaan kan sama dengan nol. Kalau dia fungsi kuadrat itu fungsi itu adalah dia f gitu ya. Bentar, ini fungsi kuadrat. Kau nggak tahu keburu bahas soal atau enggak, tapi kita bahas teori dulu itu jauh lebih penting sih sebetulnya. Fungsi kuadrat itu ngomongin fx. Ya, jadi bukan nol. Jadi kalau persamaan kan tadi ax kuadrat plus bx plus c sama dengan nol. Kalau ini y sama dengan gitu ya. Ax kuadrat plus bx plus c. Dan ini akan membentuk sebuah kurva. Kurva yang melengkung atau parabola. Ya, kita sebut parabolic equation atau parabolic function ya. Parabola. Parabola itu bisa dua. Yang pertama bisa parabola ke atas sama parabola ke bawah. Kayak mangkok sama kayak apa nih, tumpah gitu ya, tumpahin mangkok gitu ya. Nah, ada dua jenis kurva yang kita pelajari. Ya, jadi yang pertama kurva yang bawah minimum yang atas nih, sama ini kurva maksimum. Jadi nggak ada kalau minimum yang nggak ada maksimumnya, dia akan terus menerus nggak ada ujungnya. Kurva maksimum terus menerus nggak ada ujungnya di bawah. Jadi ada maksimum nggak ada minimum gitu ya. Nah, syaratnya adalah nilai A. Kalau minimum A lebih besar dari nol. Atau kamu pikir A-nya positif gitu ya. Kenapa? Senyum gitu ya. Smile. Oke? Kalau ini frown atau sedih, ini A-nya harus negatif atau A-nya lebih kecil dari nol. Bentuknya hafalin aja gitu. Nah, dengan C adalah titik potong dengan sumbu Y. Ya, C ini tipot. Pokok pakai tipot ya. Oh, kok, Y. Terus sebentar. Saya mau nanya kalau kalau misalnya Y sama dengan AX plus BX doang bisa nggak sih kok? itu nggak bisa, itu namanya fungsi linear. Ya, mx plus c jadi Berarti pasti fungsi. tiga ya kok? Pasti harus ada kuadrat, namanya fungsi kuadrat pasti kuadrat gitu, x Enggak kuadrat. maksudnya kalau kalau itu nggak bentuknya nggak tiga kayak gitu kan itu kan ada ABC kan kok? Nah, pokoknya ada kuadrat aja, x kuadrat itu langsung fungsi kuadrat. Mau begini doang nih, Oh ini juga tetap fungsi kuadrat namanya ya kan, plus 0x plus 0 gitu kan, tetap ya. Jadi yang iya. penting ada kuadratnya nih, nggak ada kuadrat nggak boleh, syaratnya di situ aja ya. Oh Nah, kita coba menentukan cara gambar. Nah, ini yang agak ribet nih. Cara gambar gambar fx kuadrat ya. Langkah pertama ini boleh utak-atik aja sih, boleh sembarangan. Boleh urutannya nggak ada urutan yang spesifik gitu ya. Jadi mau siapa duluan terserah. Pertama nyari titik baliknya. Mau istilah titik balik, titik puncak atau apa? Atau titik ekstrim atau titik vertex? Pakainya apa? Balik atau puncak atau vertex? Ayo, nih kalian punya konsep nih. Soalnya setiap itu balik kan kok? balik ya. Ya udah kita pakai balik. Yang lain buang aja. Titik balik ada dua, XP sama YP. Ya, atau XM YM, kok pakainya M aja deh ya. Maksimum atau minimum bisa dengan rumus yang sama. Nah, XM rumusnya min B per 2A, itu namanya, atau kita sebut dengan persamaan sumbu simetrinya. Oke. Atau bisa pakai yang itu kan tadi kok, yang D per 4. Eh, eh. Nah, yang bawah ya, yang YM-nya D per minus 4A ya. D per Bukannya bisa pilih ya? bisa. Jadi yang setelah kamu dapat min B per A 2A, kamu masukin YM-nya ke sini, XM ke sini dapat YM sama aja, atau substitusi aja. Oke. Oke. Jadi bebas nih. Yang kedua, kamu nyari tipot titik potong. Ya, titik potong dengan sumbu X. Syaratnya apa? Y-nya 0. Sehingga poin nanti outputnya akan mendapat X potong, 0, dan X2,0. Ini bisa 2, bisa 1, bisa nggak ada. Gitu ya. Jadi ini agak-agak tricky ntar. Tapi nggak usah pikirin itu dulu. Kita mau fokus ke caranya dulu. Lalu yang ketiga,
tipot, sumbu Y. Syaratnya kan gampang, kalau titik potong dengan sumbu Y, X-nya 0. Jadi akan outputnya adalah 0, Y, 0, C gitu ya lihatnya ya. Karena kan kamu masukin 0, 0 gitu ya. A kali 0 kuadrat, 0 tambah B kali 0, 0 tambah C, 0, C. Jadi outputnya akan setidaknya minimal 2 titik. Jadi pertama yang pasti XM, YM yang kamu udah dapat dari sini. Lalu ini, lalu 0, C. Gitu ya. Nah, ini outputnya nih. Oke, ini disuruh gambar ya. Terus bentuk-bentuk umum. Oke, banyak sih ini. Fungsi kuadrat sih sumpah banyak banget. Bentuk umum fungsi kuadrat. Jadi ada 3 bentuk. Yang pertama yang kita udah tahu AX kuadrat plus BX plus C. Ya, lalu yang kedua bentuk puncak dan bentuk titik potong gitu ya. Jadi aku nggak tahu kalian diajarin nggak ya, tapi harusnya sih ada. Misalnya ada fx sama dengan a dalam kurung x min h kuadrat plus k. Ada nggak yang kayak ginian? Atau xpy, Kayaknya ada ya, kayaknya ada. xmym atau xpyp atau h sama k kalian pakainya? Yang sebelumnya, yang Ini itu. ya. Oke. Jadi ini adalah bentuk vertex atau bentuk balik, bentuk titik balik. Dengan kita udah tahu nih A-nya bisa positif bisa negatif ya. Jadi yang pasti kita punya titik baliknya H, K. Ya, H itu harus negatif, K harus positif. Jadi kalau dia negatif, jadi misalnya X min 5 berarti H-nya 5 gitu. Oke, jadi ini adalah H, K-nya misalnya. Atau bentuknya bisa begini H, K. Ya kalau ini A-nya udah hafal A lebih kecil dari 0, ini A lebih besar dari 0. Yang kedua, fx A dalam kurung X min P X min Q. Wah, ini bentuk titik potong, bentuk tipot namanya. Ya. Oke, kalau udah tulisannya udah makin jelek nih. Bentuk tipot. Tipotnya apa? P, 0 dan Q, 0. Jadi bentuknya bisa ada beberapa macam. Yang pertama dia begini, di sini P, di sini Q, atau ya kebalikannya sama aja pokoknya ini P, ini Q gitu ya. Udah selesai. Tujuannya kita pertama, dua-duanya sama ya. Tentukan A. Tentukan A, nilai A itu berapa. Lalu yang nomor 2, masukkan rumusnya. Masukkan rumus X dan Y-nya. Oke? Nah, gimana caranya? Kita bahas. Nanti di soal ada. Oke. Kita coba lihat lagi. Udah, kayaknya nggak ada lagi teorinya. Nggak ada yang terlalu, kayaknya nggak perlu terlalu panjang untuk teori ini. Kita langsung lihat soal aja. Pembahasannya, oke, kita masuk ya pembahasan yang pertama. Oke, ini teori sudah cukup sepertinya, nggak ada yang perlu kita tambahin lagi. Teori persamaan kuadrat, jadi persamaan dan fungsi kuadrat ya. Kita lihat soalnya yuk, di sini. Akar-akar penyelesaian dari 4x kuadrat min 25 sama dengan 0 adalah, gimana cara menyelesaikan ini? Pasti paling gampang ya, menurut Koko yang paling mudah adalah kamu menyelesaikannya dengan cara faktorisasi. Ini faktorisasinya mudah. Ya. Jadi 4x kuadrat min 25 kita bisa gampangin. 2x plus 5 sama 2x min 5 kan? Kok bisa? Karena gini, 4x kuadrat itu bisa kita masukin 2x dalam kurung kuadrat min 25 itu 5 kuadrat. Kita punya pola. A kuadrat min B kuadrat jadinya A plus B kali A min B. Ya dong. Jadi masukin 2x plus 5, 2x min 5. Malah tanpa harus pakai rumus cari hasil kali, hasil jumlah, dan seterusnya bisa kita kerjain di sini. Nah, sehingga kita dapat rumusnya. Kalau mau pakai yang tadi bisa juga. Pakai yang tambah kurangnya. Tambah sama kali ya hasil jumlah. Nah, ini 2x plus 5 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan min 5. Sehingga x-nya adalah min 5 per 2. Lalu yang kedua, 2x min 5 sama dengan 0. 2x sama dengan 5. X-nya adalah 5 per 2. Udah jawabannya ini dan ini. Kelar. Jadi mudah ya. Nggak susah loh ini. Yang susah sih kita harus latihan lagi berarti kalau begitu. Ya. Nggak terlalu sulit untuk soal kayak gini. Sebenarnya harus mikir aja sih kok sebenarnya. Iya, harus Cari pikir.
kemungkinan gitu. Betul. Nah, ini langsung soal cerita nih. Aduh, kita coba lihat deh. Kalau bingung soal cerita, khususnya yang ada geometri, saran Koko kamu gambar. Ya, suatu persegi panjang. Oh, udah ada persegi panjang. Gambar lah persegi panjang. Belum ada soal gitu. Panjangnya 4x min 3. Lebarnya x plus 3. Luasnya 54. Ya udah masukin dong. Luas sama dengan panjang kali lebar toh. Masukin 54 sama dengan 4x min 3 dikali x plus 3. 54 sama dengan kali pelangi. Wah, ini ribet nih. 4x kuadrat plus 12x min 3x plus min 9. Nolin dulu aja. 0 sama dengan 4x kuadrat. Ya. Ini plus 9x, min 9, min 54, min 63. Oke. Angkanya jelek sekali nih. Nggak apa-apa kalau jelek. Kita bisa faktorkan atau kita bisa eh, apa namanya, rumusin pakai ABC atau faktor, terserah nih mau pakai apa guys, milih. Aku bilang ya, kalau depannya udah ada nomor, aku bilang dengan ABC deh. ABC oke, good, nggak apa-apa. A-nya 4, B-nya 9, C-nya min 63 ya. Jadi bener, Koko sih juga sama prinsipnya sama Rainer, nggak ada beda. X 1,2 min B plus minus akar B kuadrat min 4 kali 4 kali minus 63 per 2A. Itu ya rumus ya. Jadi min 9 plus minus akar 81. Nah, ini kan min kali min plus ya. Nah, ini agak ribet ya, 16 kali 63 gitu, hitung aja. Plus ya, karena min kali min ini ada 2 minusnya. 14, 1, 48, 36, 39, 1028. 1008. Ya, 1008. Oke. Aduh, gila, jelek banget nih. Nggak tahu dia bisa difaktorin nggak tuh, 8. Bener ya, 1008, 16 kali 63, coba. Oh, harus hitung lagi, nggak yakin soalnya. Oh, kalau hitungan rada-rada lemah nih, kebiasaan aja. Modul 1. Berapa? 4 kali 4 kali 63. Iya, 1008. Tambah 81 ya. 1089 diakalin bagus gak? Please, bagus, please, bagus. 33, bagus ternyata. Ya, jadi ini di sini nilainya min 9 plus minus 33 per 8. Jadi, ada dua macam X nih di sini. X1 adalah yang plus, ambilnya min 9 plus 33 per 8. X2-nya min 9 min 33 per 8. Yang pertama ini 24 per 8, 3. Ini min 342 per 8, min 6. Nah, di sini kita main logika. X-nya nggak mungkin negatif. Ini kita buang. Peluangnya ini kita buang. Karena tidak mungkin. Ambil yang 3. Oke, berarti langkah berikutnya, aku taruh sini, dia minta apa? Kelilingnya. Berarti keliling, 2 kali panjang tambah lebar. Gitu. Nah, panjangnya berapa? 2 kali, masukin dulu dong, X-nya kan udah punya 3. Berarti ini 4 kali 3 min 3, 12 min 3, 9. Tambah L, 3 plus 3, 6. 6 gitu. Ya, jadi 2 kali 15, 30 cm. Udah, jawabannya begitu ya. Aku nggak yakin ini kelar sih. Tapi nggak apa-apa, kita coba paksa kerjain sebanyak-banyaknya. Nomor 3, koordinat titik balik. Oh, fungsi. Campur ya ini soal, benar-benar campur benar. Titik balik itu titik puncak, titik belok, atau vertex ya. Rumus aja. Titik balik kan kita punya XM sama dengan min B per 2A. Hati-hati aja masukin min B-nya. Min dari min 4. Bukan min dari 4 ya. Kita list down dulu. Ya, jadi tandanya harus mikir juga tuh. Min 4 per 2 kali 2. 4 per 4 asik 1. Ya. IM-nya gimana? Masukinlah 2 kali 1 kuadrat min 4 kali 1 plus 5. Ini pakai substitusi metodenya. Ya, kalau mau pakai D per min 4A boleh, tapi buang-buang waktu. Ini kebetulan angkanya kan enak gitu ya. Jadi 2 kali 1 kuadrat 2, min 4 kali 1 4 plus 5. Jadi 2 min 4, min 2 plus 5, 3. Jadi titik baliknya adalah 1,3, kelar. Nah, ini YM-nya bisa pakai dua cara. D per minus 4A. Bisa juga, tapi kayaknya buang waktu loh. Ini kan D itu belum lagi kita masukin rumus. Gitu kan?
Pusing lah ini kalau lo kerjain. Min 4 kuadrat, min 4 kali 2 kali 5, astaga. Per 2 kali 2. Capek sih, 16. Min berapa? 8 kali 5, 40 per, kan salah kan dia? Benar, pokoknya yang salah atau dia yang salah? 4. Oh, min 4A, kok 2A, itu kan salah kan? Min 4A. Jadi min 4 kali 2. Sih, lebih lebih ribet, lebih lebih bisa salah gitu. Ini min 24 per min 8. 3 juga, sama. Tapi ya, again, kalau kamu dapat X yang gampang, ya masukin aja. Pakai metode substitusi. Ya, pilih aja. Pilih dua-duanya kamu kasih kok. Jadi kamu nggak perlu perlu apa nggak perlu eh, bingung milih yang mana ya, kamu pikir yang Bukan rumit. harus ini kok. Nah, Harus digambar ya. enggak, orang disuruh koordinat doang. Kalau Oh, gambar oke. beda lagi. Bisa juga deh kalau ini soal ini kita buat gambar. Lihat soalnya aja, kalau dia nggak minta gambar ya ngapain. Ya. Oke, mau digambar rumus ini? Boleh, kita coba gambar yuk. Kok nggak tahu bisa atau nggak nih? 10, nggak sih, jelek. Angkanya jelek banget sih. Males lihat. Pokoknya nanti kita coba bikin yang lebih gampang. Angkanya yang bisa kita gambar. Biasanya begitu. Nah, ini juga sama. Lihat ya. Ini cuma beda soal cerita aja gitu. Suatu peluru ditembakin ke atas. Rumus HT 40T min 5T kuadrat. Oke? Nah, tinggi maksimum. H maksimum yang ditanya ya. Oke, kamu nggak familiar dengan H, pokok ganti aja. HT jadi Fx. T jadi X, pokok ganti. Biar enak. Ini Y sama dengan, oh jelek nih liatnya. Taruh aja min 5X kuadrat plus 40X. Ya, ini lebih umum kan? Jadi yang ditanya Y maksimum. Ya. YM, udah ada rumus loh. Ingat kan? YM kan D per min 4A. Tapi kalau kamu malas pakai rumus ini, ya kamu cari XM-nya dulu. Tapi ini udah langsung dapat nih. Jadi B kuadrat min 4AC per min 4A. Hati-hati aja. C-nya berapa di sini? Kagak ada C-nya. 0. Plus 0. Tulisin aja. Biar lebih nggak pusing. Gitu ya. B kuadrat, 40 kuadrat, min 4 kali min 5 kali 0. Ya udahlah, 0 kan. Per min 4 kali min 5. 40 kuadrat adalah 1600. Ini kan 0. Kita ignore aja. Langsung dibuang. Hancurin aja. Per 20. Coret 160 bagi 2, 80 meter tinggi maksimumnya gitu. Ya, ingat ya kata-kata kuncinya tinggi maksimum, Hmax atau YM. Mudah, nggak terlalu sulit. Soal masih banyak, tapi Koko yakin kalian bisa. Cukup bisa untuk menjelaskan setiap soal-soal satu persatu ini. Oke, kita lihat nomor 5. Akar-akarnya berapa untuk yang nomor 5? Nah, dia pakai A. Ya sudah, ikuti saja A-nya. Lihat aja ini gampang kok. Lihat ya. Mau pakai faktorisasi atau pakai rumus, terserah. Kalau pakai faktorisasi kayak nggak ada. 36 itu 2 sama 3 sama 13. Oh, bisa. 3 sama 12 nggak bisa. 2, 18. Ah, bisa. Ya, jadi A kuadrat min 16A min 36. Jadi pakai dua cara bisa ya. Kalian lebih suka rumus atau pakai faktorisasi yang tebak? Rumus atau tebak? Pilih. Kalau soal begini. Ayo, Pascal, Warren, Rainer. Enakan rumus, ABC, atau tebak? Eh, Aku oke bentar. 36 sama 16 ya. Ya, kalau dikali min Bentar. 36. 36. Kalau masih bisa nebak sih, mah. Kok dapat 18 oke, kali 2. 4, Ah, 9. santai. 18 kali 2. Oh, oke. Oh Tapi iya. minusnya di siapa? Di Itu 18 satu ya. satu Minus yang min 18, 18. minusnya. 18 Oh, ya minusnya. udah kelar kan. 18 min 18. Jadi A min 18 sama A plus 2. Ya. Udah, langsung aja. Nggak usah mikir panjang lebar. Nggak usah mikir panjang lebar. A-nya 18 dan min 2. Ya, karena kan kamu lawan kan. Kalau mau pelan nggak apa-apa lah. A sama dengan 18. Ini A plus 2. A min 2. Udah, 18 dan min 2. Oke. Wait. Kalau kirimin lagi soal 5. Sorry, agak batuk ya. Ini sejak COVID parah sih. Nggak bisa hilang batuknya. Oke, sampai sini aja kita selesai pembahasan.